bikin olahan daging tuh gampang-gampang susah. Seringnya sih pas sudah jadi masakan, dagingnya kurang empuk. Ada caranya kok supaya daging yang diolah jadi empuk. Kalau mau pakai cara tradisional, bisa dengan membungkus daging sapi rapat-rapat dengan daun pepaya dan diamkan selama kurang lebih 1 jam. Ini dia hasilnya, dagingnya sudah empuk. Yap, daun pepaya mengandung enzim papain yang bisa melunakkan daging. Oh iya, ada satu lagi nih, trik yang lebih efektif dan efisien buat bikin daging empuk. Caranya dengan metode masak 5-30-7. Siapkan panci yang diisi air, lalu didihkan. Masukkan daging dan cukup masak selama 5 menit saja. Habis itu, matiin deh kompornya. Lalu tutup panci dengan rapat. Biarkan daging tertutup selama 30 menit. Nah, baru deh daging direbus lagi selama 7 menit. Ingat ya, harus selalu dalam keadaan tertutup rapat. Sirkulasi uap panas yang tertutup inilah yang bisa bikin daging jadi empuk. Metode 5-30-7 sering dilakukan para chef loh. Lebih hemat bahan bakar juga. Karena total perebusan lebih dari 40 menit. Tapi cuma butuh waktu 12 menit. Nah, Unyil punya banyak info nih soal perdagingan murah meriah tapi kualitas mewah. Yuk kita kemon. Kalau dibandingkan dengan rata-rata pendapatan orang Indonesia, harga per kilogram daging sapi tuh termasuk mahal loh. Gak heran deh kalau konsumsi daging orang Indonesia tuh rendah, gak sampai 3 kg per orang tiap tahunnya. Penyebab harga daging sapi susah dijangkau, salah satunya karena proses distribusinya yang panjang. Dari peternak, rumah pemotongan, sampai daging segar ada di tangan konsumen, butuh waktu dan biaya besar. Makanya harga daging terbilang tinggi. Rata-rata sih 12.000 sampai 150.000 rupiah per kilogram. Kalau kualitas dagingnya lebih bagus, harga juga lebih mahal. Beda ceritanya nih sama produsen daging di Tuban, Jawa Timur. Daging kualitas premium bisa dijual dengan harga lebih terjangkau karena rantai distribusi yang panjang bisa dipotong. Dalam satu lokasi sudah ada tempat penggemukan, pemotongan, dan pengemasan. Dari ukuran badannya yang super besar, kelihatan kan kalau sapi-sapi ini berjenis sapi limosin. Sapi jumbo ini memang spesial diternakan buat diambil dagingnya. Sapi limosin punya bobot rata-rata di atas 1 ton loh. Biar sapi-sapinya bisa cepat gemuk, harus dikasih pakan konsentrat organik rutin setiap hari. Sekali makan, seekor sapi bisa menghabiskan 10 kg pakan loh. Pemilihan pakan penting banget tuh, soalnya bakal menentukan kualitas daging sapi. Sapi sudah siap dipotong saat usianya mencapai 2,5 tahun sampai 3 tahunan. Di usia segini, hasil daging sapi potong bakal punya tekstur lebih empuk dengan lemak yang lebih sedikit. Sehabis dipotong, harus langsung dibekukan pada suhu -7 derajat Celcius untuk menjaga kesegaran. Tuh lihat deh, daging segar yang berkualitas warnanya merah terang kayak gini ya. Warna merahnya bukan berasal dari darah, melainkan dari kandungan zat bernama mioglobin yang bertugas mengikat oksigen untuk proses metabolisme. Molekul penyusun mioglobin lah yang bikin daging sapi kaya akan asam amino dan poliferin, mineral sejenis zat besi. Sobat Unyil tahu nggak kalau ada satu potong bagian daging sapi yang selalu menjadi incaran? Karena teksturnya yang lembut dan paling sedikit lemak. Yap, ini dia yang namanya tenderloin. Untuk seekor sapi yang beratnya 8-9 kuintal, hanya bisa menghasilkan 6 kg potongan tenderloin saja loh. Wih, pantas aja mahal. Setelah daging sapi beku, baru deh dipotong-potong untuk dikemas. Dengan dibekukan seperti ini juga, proses pemotongan dengan mesin jadi lebih mudah. Dalam satu kemasan ini, isinya potongan daging sapi segar seberat 500 gram. Ada yang utuh, irisan, sampai yang giling juga ada. Pengemasan dengan cara vakum dan dibekukan seperti ini membuat daging sapi bisa tahan sampai 12 bulan loh. Mantap! Nah, mumpung ada daging sapi segarnya,
Yuk kita bikin semur daging ala Unyil. Let's go! Masak sayur-sayurnya dulu nih pakai mentega biar rasanya lebih gurih. Ada potongan paprika, bawang bombay, jamur kancing, wortel, dan kentang yang semuanya ditumis jadi satu. Habis itu masukkan potongan dagingnya. Terus tuang kuah kaldu semurnya deh. Sisa air rebusan daging juga bisa ditambahkan buat menambahkan rasa gurih dagingnya tuh. Lanjut masak sampai mendidih. Sudah jadi deh. Masih belum puas. Satu lagi deh, Unyil bikinin sate kebab daging. Daging dimarinasi dengan bumbu rempah supaya rasanya lebih gurih. Potong-potong dagingnya biar gampang buat ditusuk. Lanjut tusuk daging diselingi dengan bahan lainnya. Bisa nanas, paprika, bawang bombay, dan yang lainnya sesuai selera. Habis itu tinggal panggang deh. Bisa pakai wajan datar kayak gini kok, sambil dikasih olesan mentega di atasnya. Tuh, simpel kan cara bikinnya? Daging merah yang satu ini kaya kandungan protein. Proteinnya juga nggak sembarangan loh. Ada kandungan berupa 9 asam amino esensial yang bisa meningkatkan metabolisme tubuh, meregenerasi sel-sel tubuh yang sudah rusak. Tapi buat Sobat Unyil, Unyil saranin buat konsumsi daging merah tidak melebihi 100 gram per harinya ya. Mengkonsumsi banyak daging yang melebihi kebutuhan bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Misalnya kolesterol naik sampai masalah jantung. Buat menikmati olahan daging sapi, nggak melulu harus ribet buat masak sendiri ya. Ada kok camilan asik kayak dendeng gini. Dendeng sapi yang satu ini beda loh. Selain sudah siap santap, teksturnya juga lebih crispy kayak keripik. Ini dia bahan utamanya. Potongan daging sapi bagian khas dalam segar yang sedikit lemak dan sudah diiris-iris tipis. Dalam satu panci aluminium ini berisi 5 kg irisan daging sapi yang bakalan dicelupin ke dalam bumbu rempah satu persatu secara merata. Habis itu tinggal bawa deh ke lemari es buat dibekukan. Proses pembekuan daging setelah diberi bumbu ini dilakukan selama sehari semalam. Teknik inilah yang bikin hasil dendeng nantinya lebih crispy. Wah, sudah beku nih. Langsung saja deh kita bawa untuk proses pemasakan pakai mesin vacuum frying ini. Berbeda dengan teknik menggoreng biasa, proses penggorengan yang dilakukan dengan mesin vakum ini menggunakan suhu dan tekanan udara yang rendah. Lemak yang terserap dari minyak saat proses penggorengan pun jadi lebih sedikit. Penggorengan juga menggunakan minyak goreng kelapa yang sehat karena warnanya lebih jernih dan lebih encer ketimbang minyak goreng sawit. Minyak goreng kelapa gak menempel pada hasil gorengan. Hasil gorengannya jadi lebih renyah dan gurih. Biar makin nikmat, ada tambahan serundeng dari parutan kelapa yang digoreng. Wih. Dalam kemasan seperti ini, dendeng crispy bisa tahan selama 1 tahun loh. Pemberian gas nitrogen bisa mengurangi oksigen dalam kemasan yang menyebabkan makanan cepat rusak dan basi. Nah, sekarang Unyil juga mau ikutan nih buat ngisiin nitrogennya. Kok begini sih? Aduh, ya malah kepental lagi. Dendeng memang sudah lama dikenal sebagai salah satu olahan yang bisa bikin daging awet disimpan lebih lama. Teksturnya yang renyah jadi mirip keripik kayak gini. Selain jadi pelengkap makanan pokok, juga bisa dimakan langsung sebagai camilan. Pas banget deh buat menjadi pilihan favorit menemani waktu santai Sobat Unyil di rumah kan. Daging hewan berkaki 4 seperti sapi, kerbau, dan kambing dikenal juga dengan sebutan daging merah. Daging ikan juga ada yang warnanya merah loh. Daging tuna kaya akan mioglobin karena ikan tuna sangat aktif berenang. Jadi jaringan otot ikan yang berdaging merah memiliki banyak pembuluh kapiler dan kaya akan protein. Habis ini Unyil kasih infonya ya. Stay tune. Si Unyil, yuk kita kemon. Ikan tuna jenis sirip kuning
banyak dijumpai di kawasan Indonesia Timur yang kedalamannya lebih dari 1000 meter. Soalnya ikan tuna biasanya tinggal di kedalaman 200 meter. Kalau di wilayah Indonesia Barat gak ada ikan tuna karena kedalaman lautnya gak sampai 100 meter. Selain jadi primadona nelayan, tuna sirip kuning juga sering jadi incaran pemancing. Kalau bisa mancing ikan tuna yang ukurannya bisa mencapai 300 kg, jadi prestasi membanggakan buat para pemancing. Ikan tuna biasanya bakal naik ke permukaan untuk mencari makan di pagi hari. Waktu yang tepat nih buat mancing. Gak susah kok nyarinya, tinggal ngikuti lumba-lumba aja. Sebelum mancing, siapkan umpannya dulu ya. Umpannya menggunakan cumi-cumi yang diikat pada kail. Nelayan tradisional biasanya memancing tuna dengan teknik handline. Sesuai namanya, teknik handline gak pakai joran atau alat pancing. Karena senar pancing ditarik dengan tangan. Jadi harus pakai sarung tangan biar gak luka. Wih, ikan tuna sirip kuningnya sudah ketangkap tuh. Bobotnya lebih dari 90 kg. Wih, pantesan gede banget ya. Kalau pemancing profesional biasanya tetap menggunakan joran untuk memancing tuna. Karena tuna termasuk ikan yang aktif bergerak. Jadi harus pakai alat bantu berupa harness supaya pancingnya nggak lepas. Olahan tuna paling populer sih sashimi khas Jepang yang disajikan mentah. Padahal olahan tuna dengan bumbu rempah khas Indonesia juga nggak kalah enak loh. Apalagi kalau dikemas praktis dalam bentuk lauk instan. Ini beda ya. Kemasannya jelas gampang dibuka, praktis buat disimpan tanpa perlu lemari pembeku. Dan bisa dibawa kemana saja. Harganya juga ekonomis kok. Tanpa pengawet, zat pewarna, penguat rasa, apalagi bahan kimia. Bahan-bahan yang digunakan 100% memakai rempah segar pilihan asli dalam negeri. Setelah semuanya dicuci sampai bersih, satu persatu bahan-bahan bumbu rempah ini langsung diproses. Untuk cabai merah ini bakal digiling sampai kasar dengan mesin, sehingga masih menyisakan tekstur potongan cabainya. Untuk bawang merahnya diiris langsung pakai mesin yang bisa mengiris langsung 1 kg bawang merah sekaligus. Wih, cepat juga ya. Jadi nggak perlu repot-repot buat ngiris bawangnya satu-satu sampai nangis-nangisan lagi deh. Oke, sekarang kita lihat proses bahan baku dagingnya. Yang dipakai ini adalah potongan daging tuna loin segar. Habis dibersihkan, daging ikan tuna bakal dipotong-potong kecil dan dimasak sampai matang. Bumbu dan daging ikan bakal dimasak terpisah. Dengan alat pemasakan bernama kettle alias panci raksasa ini, semua bahan bumbu rempah yang sudah dihaluskan langsung dituang dan dimasak sambil diaduk terus secara otomatis. Kalau yang lagi dibuat ini kebetulan ada bumbu sambal mata khas Pulau Dewata Bali nih. Seger banget ya liatnya. Proses pemanasannya ini juga nggak pakai api langsung kayak masak di kompor ya, tapi pakai uap panas yang dialirkan menyelimuti badan panci pemasakannya. Jadi panasnya lebih merata dan stabil. Nah Sobat Kenyil, sekarang bahan bumbu dan daging ikan tuna yang sudah matang bakal disatuin nih ke dalam kemasan. Tuh, daging tuna disortir dulu dan lalu ditimbang. Baru deh ditaruh ke dalam wadah satu persatu seperti ini. Nanti ada mesin otomatis yang bakal membawa ikan buat diisiin ke dalam kemasannya. Nah ini dia, langsung tuang deh. Waduh, ya malah jatuh berantakan lagi. Kabur. Untuk proses pengemasannya ternyata nggak sembarangan loh. Menggunakan kemasan khusus berteknologi tinggi berupa kantongan fleksibel yang terlaminasi dari 4 bagian. Pertama, ada lapisan polipropilen untuk adaptasi panas dan elastisitas kemasan. Kedua, ada lapisan berbahan nilon untuk ketahanan serapan. Ketiga, ada aluminium foil untuk perlindungan dari cahaya, gas, bau, juga menjaga ketahanan masa kadaluarsa. Keempat, ada polyester untuk lapisan terluar yang memperkuat elastisitas dan keutuhan kemasan.
Kemasan seperti ini sudah banyak digunakan untuk kebutuhan logistik para astronot dan tentara di medan perang loh. Wih, kecil-kecil gini kemasannya ternyata canggih juga ya. Masih belum selesai nih. Setelah dikemas, ada satu proses penting yang nggak boleh dilewati, yaitu teknik sterilisasi menggunakan retort. Dengan teknik ini, produk lauk kemasan bisa dijaga rasa, nutrisi, gizi, dan vitaminnya tetap utuh. Proses sterilisasi retort mengaplikasikan proses pemanasan suhu tinggi dengan tekanan dan waktu proses yang diatur supaya bisa mendapatkan 4T. Hah? Apa itu 4T? Pertama, terbunuhnya kuman dan bakteri yang merugikan kesehatan. Kedua, tekstur dan rasa yang masih mempertahankan keaslian masakan. Ketiga, tahan simpan selama 1-2 tahun. Dan keempat, tanpa perlu adanya tambahan bahan pengawet sama sekali ataupun proses pembekuan. Wah, kita harus bangga nih. Makin banyak inovasi lauk siap saji dengan cita rasa khas Indonesia kayak gini. Terutama alasan kepraktisannya, mulai dari penyimpanannya sampai cara penyajiannya. Tinggal dibuka aja kemasannya kayak gini, sudah langsung bisa dimakan. Kalau mau dipanasin, cukup rendam kemasannya sebelum dibuka dengan mangkuk yang sudah diberi air panas seperti ini. Wah, simple banget kan? Penerapan teknologi juga bikin kandungan nutrisi dan cita rasanya tetap terjaga. Sebagai salah satu negara penghasil tuna terbesar, Indonesia punya banyak sisaan kepala tuna yang gak dipakai. Soalnya tuna yang diekspor biasanya hanya berupa daging beku saja. Gak heran deh kalau olahan rahang tuna jadi salah satu kuliner yang wajib dicoba kalau berkunjung ke daerah penghasil tuna. Tapi gak usah jauh-jauh ke Kupang atau Manado kok. Di Bogor ada juga nih olahan rahang tuna. Dalam sehari restoran ini bisa menghabiskan 50 kg rahang tuna. Banyak juga ya. Satu rahang tuna ini bobotnya bisa berkisar antara 400 sampai 600 gram. Karena ukurannya besar dan agak tebal, butuh waktu setengah jam untuk membakar rahang tuna ini. Rahang tuna yang sudah direndam bumbu rempah dibakar langsung di atas arang. Sambil dioles-oles bumbu juga ya, biar makin meresap. Kalau mau yang berkuah, ada juga nih rahang tuna kuah kelapa muda. Disajikannya langsung pakai batok kelapa muda. Wah, kalau Sobat Unyil pengen nyoba olahan tuna yang gak biasa-biasa aja, rahang tuna wajib masuk daftar nih. Loh, Pak Enying, katanya habis mancing. Mana ikannya, Pak? Ada Den. Tapi apes nih. Udah mancing seharian, cuma dapat ikan kecil-kecil begini. Coba dong Profesor, bikin alat yang bisa tangkap ikan gede-gede. Kalau gitu cocok nih. Coba Pak Enying bungkus ikannya pakai kain ini. Nanti ikannya bisa jadi besar. Wah, beneran jadi besar ikannya. Keren banget, Prof. Tolong, kok malah Enying yang mau dimakan sih? Yuk, kita kemon. Kalau pengen menyantap daging dengan harga super terjangkau, bisa cobain daging nabati ini nih. Kandungan proteinnya hampir sama loh dengan daging hewani, namun tidak mengandung lemak yang dapat menyebabkan kolesterol. Bahan baku pembuatan daging nabati ini cukup simpel. Terdiri dari tepung kedelai dengan tambahan air murni. Dengan mesin ekstruder, protein kedelai mengalami laminarisasi sehingga membentuk tekstur yang menyerupai daging hewani. Setelah itu, adonan langsung terpotong-potong sesuai bentuk yang diinginkan. Meski sudah menyerupai daging hewani, tapi kadar air daging nabati ini masih tinggi. Jadi, harus dikeringkan sampai kadar air yang tersisa hanya sekitar 8% saja. Kalau sudah kering, masa simpannya jadi lebih lama, meski nggak menggunakan bahan pengawet. Protein pada kedelai dapat dicerna tubuh dengan baik dan tekstur yang dihasilkan mirip seperti daging. Udah gitu, jika dibandingkan dengan protein hewani, harga daging nabati ini jauh lebih ramah di kantong. Daging nabati ini butuh treatment khusus loh sebelum diolah lebih lanjut. Pertama, rendam dengan air panas selama 5 menit hingga mengembang.
dan melunak seperti daging. Kembali cuci dengan air bersih sambil diperas untuk menghilangkan bau langu khas kedelai. Sebaiknya proses pemerasan dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, daging nabati harus segera diolah. Maksimal 1 hari setelah daging nabati basah. Jika lebih dari itu, daging bakal rusak. Digunakan sebagai pengganti daging. Cara mengolahnya sama kok. Bisa digunakan sebagai isian martabak telur, ditumis bersama sayuran, dimasak jadi rendang, atau diolah sesuai selera. Dan rasanya, gak jauh berbeda kok sama daging. Teksturnya aja mirip banget sama daging. Memang nikmat. Oke, selamat menyantap daging ya. Unyil pamit dulu. Dadah.